Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, ma'ba'ad. Sahabat-sahabat dimanapun anda berada, selamat datang kembali di channel Asy-Syekhul Muslim. Saya doakan semoga saya dan sahabat selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di tutorial learning, kali ini kita akan coba membuat ataupun merumuskan rancangan penilaian keterampilan. Pada video sebelumnya telah kita coba buat ataupun rumuskan rancangan penilaian pengetahuan. Baik sahabat-sahabat semua, kita mulai dengan terlebih dahulu kita login ke aplikasi e-learning. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat, kita akan memilih salah satu kelas online. Lalu kemudian kita memilih penilaian keterampilan. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat ataupun merancang sebuah penilaian keterampilan. Nah, sebagai informasi sahabat-sahabat semua, penilaian keterampilan ini sudah dibahas ataupun tercantum dalam keputusan Dirjen Pendis nomor 5162 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar. Nah, penilaian penilaian kompetensi keterampilan ini skemanya seperti ini. Nah, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, kemudian menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Ini skemanya seperti ini. Nah, penilaian keterampilan ini skemanya unjuk kerja, ataupun kinerja, ataupun praktik. Nah, ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada proyek, kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, kemudian pelaksanaan, pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada portofolio. Portofolio ini adalah rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah produk. Nah, ini adalah penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Baik sahabat-sahabat, ini sebagai informasi saja dan untuk mengingatkan saja begitu. Jadi akan saya bahas, ini sekedar mengingatkan begitu. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat, kita buat penilaian keterampilan, kita klik di sini. Kemudian kita pilih skemanya. Nah, skemanya ini unjuk kerja, ada proyek, ada portofolio ataupun produk gitu ya. Nah, kita satu-satu sahabat-sahabat. Kita misalnya akan memilih skema unjuk kerja ataupun praktek. Misalnya nama penilaiannya praktikum untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih salah satu KD begitu. Nah, ada pertanyaan, kompetensi dasar ataupun KD ini dari mana? Nah, ini adalah hasil input manual ketika kita sudah mengisi ataupun menginput KIKD. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sahabat-sahabat semua bisa mereview di video sebelumnya tentang cara menginput KIKD. Nah, setelah KIKD diinput, maka itu dengan otomatis akan ada di sini begitu. Jadi ini tidak ada begitu saja. Jadi ini hasil input kita semua gitu ya. Nah, ini praktikum untuk menyelidiki pengaruh kalor. Nah, kita klik ini KD-nya. Kemudian tanggal mulainya misalkan dimulai tanggal 4 pukul 8. Kemudian batas pengerjaan tugasnya, karena praktikum itu dilakukan pada saat proses pembelajaran, maka kita klik juga tanggal 4, diakhiri pukul 12 gitu ya. Misalnya kita itu mempunyai jadwal dalam satu hari itu 4 kelas, maka 4 kelas tersebut melakukan praktikum ini. Nah, sehingga kita di sini tulisnya pengerjaan tugasnya itu dari mulai pukul 8 sampai pukul 12. Nah, keterangan penilaiannya misalkan di sini praktikum kalor dan suhu begitu.
Nah, apakah nanti hasilnya diupload? Nah, silahkan nanti. Kalau misalnya hasilnya harus diupload, maka ini kita klik di sini. Kalau misalnya tidak perlu dan hanya praktikum saja, maka ini kita centang seperti ini. Selanjutnya kita simpan, sahabat-sahabat. Nah, sini sudah ada skema unjuk kerja ataupun praktik, namanya praktikum untuk menyelidiki pengaruh kala terhadap suhu dan wujud benda. Ini kompetensi dasar 4.4. Keterangannya praktikum keluar dan suhu, ini waktu pelaksanaannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ataupun merancang penilaian dengan misalnya portofolio gitu. Nama penilaiannya portofolio hasil belajar IPA misalnya seperti itu. Kemudian kompetensi dasarnya kita coba yang ini. Kemudian tanggal mulainya misalnya tanggal 4 dimulai pukul 7. Kita kasih waktu seminggu misalnya sampai tanggal 11 pukul 12. Ini keterangannya portofolio gitu ya. Selanjutnya, nah kalau misalkan portofolio ini perlu diupload, silakan ini klik seperti ini. Kalaupun tidak perlu, kalau seperti ini. Kemudian klik simpan. Kemudian kita buat lagi di sini, misalnya skema penilaiannya itu adalah membuat produk misalkan. Nah, kita cari dulu di sini di kompetensi dasarnya, apakah sesuai. Ada yang bisa dibuat sebuah produk begitu. Nah, ini menyajikan data, menyajikan hasil penyelidikan, melakukan percobaan, menyajikan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, untuk produk ini tidak masuk kategori, kita masuk ke proyek saja. Nama penilaiannya dengan misalnya penyelidikan tentang sifat larutan. Ini nama penilaiannya. Kemudian kita pilih KD-nya yang ini. Kita mulai tanggal 4 pukul 7, kemudian diakhiri kita kasih waktu 1 minggu sampai 11 November pukul 12. Nah, lalu kita isi keterangan penilaiannya. Misalnya di sini keterangannya penyelidikan IPA atau langsung saja penyelidikan tentang sifat larutan gitu ya, larutan gitu. Karena skema penilaian untuk proyek itu mencakup dari mulai perencanaan, kemudian penyelidikan, pelaporan, dan lain sebagainya, maka kita kasih waktu bisa minimal itu 1 minggu, maksimal di 2 minggu. Jadi kita kasih waktu yang luang gitu untuk peserta didik sehingga bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik dan benar dan sesuai prosedur. Nah, kalau misalnya nanti tugas proyeknya itu perlu diupload di aplikasi e-learning, nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, jangan lupa ini diklik seperti ini. Kalau misalnya tidak, ini kita klik seperti ini. Nah, karena saya tidak memerlukan itu dan hanya dikumpulkan berupa makalah begitu, jadi saya tidak akan mengklik ini. Lalu kemudian klik simpan seperti ini. Nah, ini adalah rancangan penilaian keterampilan. Nah, instrumennya nanti bisa dibuat di aplikasi e-learning ini, ataupun nanti sahabat-sahabat semua bisa membuat secara manual begitu ya. Jadi di sini ada nomor 1 itu skemanya proyek. Untuk nomor 2 skemanya portofolio, nomor 3 unjuk kerja ataupun praktek. Nah, sebenarnya ada satu skema lagi yaitu membuat produk. Nah, karena di kompetensi dasar ataupun di semester 1 IPA itu tidak ada kompetensi dasar ataupun tidak ada kompetensi dasar yang mengharuskan peserta didik itu membuat sebuah produk, maka tidak saya masukkan di sini. Nah, ini
namanya penyelidikan tentang sifat larutan, keterangan penyelidikan tentang sifat larutan. Kemudian portofolio hasil belajar IPA, keterangannya portofolio, ini untuk praktikum, ini nama keterangannya, dan ini waktu pelaksanaannya. Baik Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Salam madrasah hebat bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.